Shalom Alehem, Bapak Ibu Saudara seiman dimanapun berada, salam sehat bagi kita sekalian. Ketemu kembali dalam acara Relim, Renungan 5 Menit. Bacaan Alkitab kita hari ini masuk di Bilangan pasal yang ke-19. Pasal ini secara khusus membahas tentang air pentahiran. Saya berikan judul renungan kita pada hari ini, Jangan Sentuh, Nanti Kamu Najis. Pada 22 ayat dalam bacaan ini, kita akan merangkumkan satu hal, yakni larangan Tuhan terhadap umatnya agar tidak bersentuhan dengan apapun yang disebut sesuatu yang sudah mati, bangkai binatang ataupun mayat manusia. Rumit dan ribet memang kalau kita baca secara harafiah. Diawali dari perintah Tuhan kepada Musa supaya Israel membawa seekor lembu betina merah yang tidak bercela, tidak ada cacatnya, dan belum pernah kena kup. Singkatnya, imam menyembelih di luar perkemahan, mengambil darahnya, memercikkan ke arah sebelah kemah pertemuan sampai 7 kali. Lalu lembu ini harus dibakar habis, kulitnya, dagingnya, darahnya bersama kotorannya. Lalu imam mengambil kayu aras, hisop, dan kain kermisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang sedang membakar lembu tadi. Nah, yang menarik adalah ini. Imam yang mengerjakan korban lembu tadi dinyatakan najis sampai matahari terbenam, dan ia harus mencuci pakaiannya dengan membasuh tubuhnya. Seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu tadi dan menaruhnya di satu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Orang yang mengumpulkan abu tadi pun dinyatakan juga najis sampai matahari terbenam, dan ia harus mencuci pakaiannya dengan air. Setiap orang yang kena kepada mayat dinyatakan najis 7 hari lamanya, dan harus menghapus dosanya dari dirinya dengan air dari abu lembu tadi. Dan demikianlah seterusnya. Asal bersentuhan dengan mayat, ia najis 7 hari lamanya dan harus dipercikkan dengan air pentahiran tadi. Kalau ada orang yang mati di kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dinyatakan najis. Kalau ada orang yang kena dengan orang yang mati terbunuh di padang, dia dinyatakan juga najis. Bahkan kalau ada orang yang kena dengan tulang-tulang seorang manusia yang mati, atau kena dengan kuburan, dia juga dinyatakan najis sampai 7 hari lamanya. Maka harus diambil sedikit dari abu tadi, abu lembu yang sudah dibakar tadi, dimasukkan ke dalam bejana dengan air mengalir. Diambillah hisop. Hisop itu sejenis rumput halus yang bisa menyerap air, lalu dicelupkan ke dalam bejana air pentahiran tadi, lalu dipercikkan kepada orang yang kena mayat tadi, dan dia akan menjadi tahir. Peraturan ini terlalu ribet dan rumit dan tidak lagi berlaku dalam perjanjian baru secara harfiah. Lalu apa maknanya kalau kita pelajari dari air pentahiran ini? Secara rohani maknanya adalah setiap kali kita bersentuhan dengan apa yang disebut kematian rohani, kita harus segera mengambil air pentahiran dan menyucikan diri kita dengan air pentahiran itu. Dan air pentahiran itu adalah firman Allah. Firman Allah bagaikan air yang menyucikan kita dari segala dosa, dan kematian rohani kita. Jangan bersentuhan dengan apapun yang disebut kematian rohani. Dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup seperti dalam 1 Yohanes 2:16, itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Intinya, mari kita hindari bersentuhan dengan apa yang disebut kematian rohani. Kalau kita sudah tahu bahwa itu satu kegiatan yang mengakibatkan kematian rohani, mari kita tinggalkan. Kalau kita tahu bahwa bisnis yang sedang ditawarkan kepada kita itu adalah menimbulkan kematian rohani, tinggalkanlah itu. Kalau kita tahu perkumpulan di mana kita sedang berkumpul-kumpul itu mengakibatkan kematian rohani, tinggalkan. Kalau kita dengan tidak sengaja telah bersentuhan dengan kematian rohani oleh karena satu dan lain hal, segeralah lari kepada air pentahiran itu, air hidup itu, yakni firman Allah.
bertobat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ingat, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Efesus 5 ayat 26 berkata, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Haleluya. Hindarilah bersentuhan dengan kematian rohani. Segeralah berlari kepada air pentahiran itu, yaitu firman Allah. Karena dengan demikianlah kita terhindar dari dosa dan kematian kekal. Amin.